Oke, kita jumpa lagi teman-teman. Sudah sekian purnama kita tidak ketemu, tapi tema kita hari ini berbeda, yaitu tentang pinjol. Sekitar 1 tahunan saya sudah tidak update untuk channel yang ini. Nah, kenapa saya buat kembali untuk konten ini? Jadi sebagai edukasi, biar tidak terjadi buat teman-teman sekalian. Nah, jadi pembelajaran buat kita semuanya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pinjol. Yang pertama itu adalah, kebetulan yang akan saya bahas itu adalah dana cepat. Kita cek per detailnya. Per detailnya yang pertama itu adalah izin dari aplikasinya itu sendiri. Nah, ternyata kalau teman-teman perhatikan, ini ada foto, video. Nah, itu mintanya izin, artinya apa? Galeri yang kita di HP-nya itu minta diakses juga. Kemudian dari pesan, lokasi, informasi keuangan, dalam artian informasi keuangan itu kayak m-banking. Nah, itu sangat berbahaya sekali untuk data pribadi kita. Nah, ini teman-teman yang jadi pelajaran buat kita. Nah, misal nih saya punya tujuan, kalau misalkan hapus data, apakah yang sudah terdaftar itu apa tetap bisa? Nah, masih kita simak teman-teman. Kita klik aja yang menghapus data, menuju ke developernya. Nah, ini ada beberapa yang wacana. Nah, dalam artian penjelasannya dari developernya ada banyak yang di sini. Pengumpulan untuk informasi. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, semuanya diminta dari surel juga, nomor telepon, tanggal lahir, perangkat yang digunakan, dikumpulkan dan untuk pengembangan. Nah, itu aslinya hanya wacananya mereka, tapi sebenarnya tujuannya itu adalah untuk menyadap. Makanya teman-teman perlu hati-hati biar tidak terjadi pada teman-teman. Nah, kenapa saya sampai terjadi seperti ini? Memang ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah mungkin secara iklan ini bisa membantu keuangan, tapi justru menghancurkan keuangan. Nah, kita bahas nanti. Nah, kenapa sampai ada menghancurkan keuangan? Karena ada beberapa faktor yang di luar logika, di luar nalar kita. Oke, kita bahas langsung ya teman-teman. Dan jadi aplikasinya ini namanya Dana Cepat. Nah, untuk aplikasi itu sendiri, nah ini ada deskripsinya yang panjang lebar. Nah, teman-teman bisa cross check nanti sendiri di Play Store. Nah, nanti bisa per detailnya bisa baca, tapi jangan sampai diinstal ya. Pokoknya jauhkan install itu sendiri. Nah, yang pertama kita cek itu dari komentar-komentar yang sudah mengalami hal yang serupa. Jadi yang pertama kita cross check komentarnya, langsung kita ke bintang yang 1. Nah, pada yang bintang 1 teman-teman bisa cross check di situ. Nah, bahasanya ada yang tanpa persetujuan, ngisi data aja dari awal, dari nama, kemudian perusahaan, nomor HP, kemudian kontak darurat, kontak semuanya. Nah, itu dicantumkan, kemudian dari pekerjaannya. Dan yang di sini, nah ketika kita ngisi ke rekening, nah itu langsung otomatis cair tanpa persetujuan. Nah, contohnya yang punya saya nih ya, ketika pengajuannya itu adalah 1 juta, kemudian ini sebenarnya bukan pengajuan, tapi dia otomatis dari aplikasinya sendiri itu langsung tertera nominal yang seperti ini. Nah, kebetulan ini saya install itu tanggal 9 April. Tanggal 9 April langsung nominalnya itu adalah 1.400.000. Nah, ini sudah saya kembalikan, sudah tertera di situ. Dan teman-teman yang sangat mengerikan sekali, nah kira-kira, nah yang cair itu adalah apakah 1.400.000? Tentu tidak. Nah, yang cair, nah sebenarnya ini di
nominalnya untuk yang cair itu adalah 1 juta. Jadi ini yang 1.400.000 itu adalah untuk yang dikembalikan. Nah, yang masuk ke rekening itu adalah 784. Jadi dari ajuan yang 1 juta itu yang masuk rekening itu adalah 784, dan kita harus bayar ke aplikasi ini itu 1.400.000. Jadi bunganya itu separuh, bahwa mengerikan sekali, separuh dari yang kita pinjamkan. Dan tambah mengerikan lagi, nah untuk durasi pinjamannya itu dari tanggal 9 sampai tanggal 15 itu hanya 6 hari atau sekitar 6 hari 7 harian. Tetapi tidak nyampe di periode tenor tersebut, nah kita sudah kena teror. Jadi kayak jatuh temponya itu sebelum 3 hari ke tanggal 15, jadi sekitar tanggal 12-an, nah itu sudah dapat WA dengan alasan ada perbaharuan sistem, sudah wajib diselesaikan di hari ini, segera lunasi pinjaman Anda dan dapatkan kenaikan limit sebesar 20%, maksimal pagi ini pukul jam 8. Pokoknya intinya terorannya itu adalah memaksa hari ini harus lunas, padahal jatuh temponya itu masih 3 hari lagi. Nah, kalau misalkan kita yang rencananya itu adalah untuk membantu keuangan, yang awalnya anggapannya pemikiran kita, oh ini bisalah untuk membantu, nanti bisa bayar bulan depan habis gajian. Nah ternyata malah tambah membengkak dan harus membayar. Kenapa? Karena tenornya yang cuma 7 hari dan 5 hari itu sudah ditagih dan harus bayar. Bukan membantu ini malah menginjak-injak, tambah hancur, dan penagihannya juga tidak sopan. Nah, kami akan tidak lanjuti data Anda dan memberitahukan ke keluarga, kerabat, teman, kantor, hingga sosial media bahwa Anda melarikan uang pinjaman. Harap direspon, lakukan pelunasan pagi ini juga. Padahal jatuh temponya kan belum selesai. Harap respon. Ini sudah selisih sekitar 1 jaman dia WA lagi. Ini WA-nya jam habis subuh, dia mungkin langsung WA ya. Harap direspon karena tagihan wajib dilaksanakan pelunasan sekarang juga. Maka dari itu kami memberitahukan Anda di sini agar cepat melunasi. Nah, intinya ke sana. Panik kalau misalkan teman-teman ini adalah yang perdana gitu ya. Ya kan, ini aplikasi apa ini, mau pinjem, awalnya pengen membantu keuangan kok malah menjerumuskan. Nah inilah teman-teman yang perlu jadi pelajaran buat edukasi buat teman-teman semuanya, biar tidak terjadi pada teman-teman. Jangan sampai kita pinjem di pinjol yang tidak jelas. Jadi dalam artian yang seperti ini, jangan kebodohan ini terulang pada teman-teman. Cukup saya itu ya, atau yang komen-komen yang tadi. Dan yang sangat mengerikan kembali, jadi selain ini itu ada lagi. Jadi aplikasi ini itu kayak bekerja sama dengan penipu. Nah, data saya itu langsung tersebar. Makanya saya buat konten seperti ini, kadung-kadung tersebar. Maka saya nanti akan review beberapa aplikasi untuk yang pinjol yang sekiranya tidak layak untuk teman-teman pegang. Nah, contohnya apa? Nah, ini adalah WA yang terusannya. Jadi dalam artian bukan dari aplikasi ini lagi. Jadi dari aplikasi yang berbeda. Nah, ini adalah WA yang beda nomor. Tapi dia mengatasnamakan, jadi aplikasinya adalah Rupiah Mudah. Saya tahunya ini ada kerjasama. Kenapa? Karena ketika saya konfirmasi, memang di Play Store itu tidak ada yang namanya Rupiah Mudah. Saya minta bukti, kenapa pinjam saya di sini, buktinya itu apa? Nah, ketika dia menunjukkan, nah
setorannya atau yang ditransfer ke saya itu adalah nominalnya itu sama kayak yang di dana cepat tadi, jadi 784. Makanya saya menyimpulkan ini memang aplikasi itu kerjasama dengan penipu. Makanya teman-teman itu harus hati-hati. Mungkin itu yang jadi pembelajaran buat saya dan jadi edukasi buat teman-teman nantinya. Dan tunggu cerita yang selanjutnya dari konten ini, karena nanti kita akan beralih ke konten yang pinjol. Sekian, salam sehat dan waras terus.